dihilangkan oleh Allah? Jawabannya sederhana, menjelang maghrib, sesudah sholat maghrib kita berada di tempat ibadah. Alhamdulillah kita berada di waktu tersebut. Mudah-mudahan seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mensyukuri nikmat, jangan pernah kita abaikan sholawat kepada Rasulullah. Menyempurnakan rasa syukur itu harus dengan sholawat, karena tidak sempurna, bahkan tidak diterima rasa syukur seseorang apabila tidak dilengkapi dengan sholawat kepada Rasulullah. Buktinya ibadah kepada Allah ada yang ditolak apabila di dalamnya tidak ada sholawat. Jadi sholawat ini harus menyertai rasa syukur, supaya rasa syukur kita diterima oleh Allah. Banyak-banyaklah bersholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyampaian singkat malam ini saya tertarik menyampaikan satu materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini disusun oleh seorang imam yang sangat kita harapkan nasihatnya, yaitu Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab tersebut ada cara meninggalkan maksiat zahir, ada pula cara untuk meninggalkan maksiat batin. Bagaimana caranya kita meninggalkan maksiat zahir? Maksudnya anggota badan kita yang zahir ketika melakukan perbuatan maksiat, bagaimana cara meninggalkannya supaya jangan sampai melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, lalu beliau menjelaskan, ketahuilah olehmu bahwasanya apabila engkau melakukan satu perbuatan maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Kemudian ketika engkau melakukan perbuatan maksiat, maka engkau sedang menggunakan amanah yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan perbuatan maksiat, berarti engkau menyalahgunakan nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, serta mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu. Dari dua penjelasan ini sangat nampak. Kalau kita kaitkan dengan tujuan kita diciptakan, itu sangat jelas Bapak Ibu. Sering sudah disampaikan oleh para ulama, kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya tidak lain kecuali untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Begitu dia berani lalaikan, begitu dia berani abaikan, apalagi tinggalkan ibadah dengan sengaja, maka artinya dia sedang menentang Allah. Artinya dia sangat sombong kepada Allah. Kenapa? Tidak percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu dia melakukan perbuatan maksiat, sama halnya dia sedang menyalahgunakan nikmat, menyalahgunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya.
Nah, jadi oleh sebab itu kita wajib mengetahui bahwasanya yang kita lakukan selama di dunia menggunakan anggota badan ini nanti pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana Rasulullah katakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Hadis itu kalau sudah dikatakan sahih di antara periwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, garis bawahi dapat dijadikan hujjah. Artinya jangan disepelekan, jangan diremehkan. Kalau sudah Rasulullah katakan dalam satu hadis dan kita yakin bahwa perkataan itu benar, jangan pernah kita abaikan. Jangan main-main dengan perkataan Rasulullah. Nabi pernah katakan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi katakan maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya dengan kepemimpinanmu nantinya. Ya. Nah, bagaimana cara kita memimpin anggota badan? Bagaimana cara kita memimpin anggota jiwa kita? Bagaimana cara kita memimpin orang yang di bawah tanggungan kita? Ini sudah jelas gambaran di dalam Al-Quran. Allah menginginkan jangan sampai hambanya masuk ke dalam neraka. Makanya ujar Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan seluruh keluargamu dari azab api neraka. Bagaimana cara menjaga diri? Bagaimana cara menjaga keluarga? Kalau saya jelaskan semuanya pasti waktunya tidak cukup, Pak. Namun secara garis besar, memelihara diri kita dari azab api neraka, usahakan jangan sampai menyalahi aturan. Wabil khusus, jangan berani-berani melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Allah, apapun itu. Apapun namanya, kalau sudah dilarang oleh Allah, hindari. Kalau sudah tidak diinginkan oleh Allah, jauhi. Jangan berani-berani kita melakukan. Mohon maaf, kalaupun hukumnya hanya sebatas makruh, hilangkan. Apalagi kalau sudah dikatakan subhat, apalagi sudah dikatakan haram, apabila kita berani melakukannya, berarti kita menentang ketentuan Allah. Orang yang menentang ketentuan Allah pasti nanti bermasalah. Jadi supaya jangan bermasalah nih hidup di dunia, di akhirat, hindari yang dilarang Allah Ta'ala. Apapun baik perbuatan, makanan, minuman dan sebagainya, hindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali melanjutkan nasihatnya, kata beliau, ketahuilah olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu nantinya di yaumul mahsyar dengan menuturkan perkataan-perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan Allah. Seluruh anggotamu yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan apapun ketika di dunia, dia nanti akan bercerita di hadapan Allah. Dia nanti akan berbicara di hadapan Allah, dan tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa melarang. Bahkan mulutnya dikunci. Jadi yang berbicara bukan lagi mulut, melainkan anggota badan yang melakukan. Ya. Nantinya anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar nanti. Dalam hal ini Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jelas, Pak. Allah katakan di hari itu, yaitu di hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu
oleh segala lidahmu, tanganmu, dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dahulu. Quran Surah An-Nur ayat 24 ini sangat jelas mengatakan bahwasanya nanti yang bersaksi di hadapan Allah anggota badan kita, ya. Jadi kalau mau menghindarkan supaya jangan sampai ini anggota badan kita bersaksi atau mengatakan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah, berpikir-pikirain dulu. Mun hendak menggawi sesuatu sadang berpikir dulu. Jangan segera dikerjakan kecuali yakin bahwa ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Terlepas dari berbagai macam alasan, terlepas dari berbagai macam kondisi dan keadaan, ketika manusia terlibat dengan perbuatan maksiat, biasanya dia tidak sadar. Kalau sementara dia sedang diawasi oleh Allah, saya yakin dia tidak sadar, dia tidak paham, dia tidak mengerti bahwasanya perbuatan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya mereka tidak takut, ya. Tapi bagi mereka-mereka yang beriman, yang percaya dengan ketentuan Allah dan Rasul, minimal dia berpikir 2 kali melakukan perbuatan maksiat itu. Karena seluruh perbuatan kita di muka bumi tidak ada yang terlepas dari catatan Allah, dan nanti akan dipertanyakan satu persatu ketika berada di hadapan Allah. Bahkan Allah katakan ya'mal wa may ya'mal apa itu? Darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Ketika kamu melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, bahkan ulama menjelaskan seberat atom, sebesar biji sesawi, kata orang Banjar, bahwasanya perbuatan yang kita lakukan nanti akan kelihatan di hadapan Allah. Begitu pula perbuatan-perbuatan, sudah catat satu kebaikan, baru dia niat, ya. Belum dia mengerjakan, baru ada imbiasun nafsi, keinginan di dalam hatinya mau melakukan perbuatan. Sudah ada rencana, di antaranya perkataannya di dalam hati, kena aku belambak maghrib hendak belum tentu dapatkan pahala sebesar dia duduk di majelis ilmu, ya. Sering loh Bapak Ibu saya sampaikan hal ini, ya. Begitu dia pulang, dia membawa sekian banyak rahmat untuk kebaikan keluarga yang ada di rumah. Itu pun masih banyak yang malas, ya. Padahal kalau di rumah paling banyak, bila ada mau dak handphone di hadapan TV atau mengaruh guring, kan begitu Bapak Ibu, ya. Adakah pahala? Dapatkah kita rahmat Allah ketika kita duduk di rumah? Belum tentu. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, Masya Allah, banyak yang kita dapat, Pak. Makanya Bun Bahari, orang-orang tuha Bahari sampai bungkuk masih menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka tuh tahu manfaat, ya. Jadi tidak pandang waktu, tidak pandang keadaan. Kalau selama mereka masih bisa datang ke majelis ilmu, mereka berlomba-lomba datang ke sana. Buktinya dulu di zaman masih saya di pondok pesantren Darussalam, Masya Allah, yang datang ke wadah guru-guru di Martapura itu wabil khusus di wadah Abah sekumpul puluhan ribu usianya, datang di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tahu manfaat. Nah sekarang ada di sekitar kita, ada di samping kita, kadang hanya beberapa langkah untuk mendatanginya. Kenapa kita tidak mendatanginya? Masya Allah, mohon maaf, kadang belum tahu tujuannya, belum tahu manfaatnya. Begitu mereka mengetahui dan menyadari manfaatnya, saya yakin
mereka tidak akan mengabaikan hal tersebut. Sama halnya ini, nah, berdiri di depan di sop pertama, Pak. Ya. Kalau orang bahari berlomba-lomba, Pak, di zaman Rasulullah tuh sampai diundi, kalaupun diundi kata Rasul, mereka akan berebut ikut undian. Asal mereka bisa berdiri di sop pertama, kalaupun harus diundi mereka akan ikut undian. Kenapa? Saking pentingnya. Kalau sekarang ini sudah jarang terlihat orang yang berlomba-lomba mengambil sop pertama. Kenapa? Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau ulun boleh sarankan, begitu sudah komat, bahkan kalau perlu sebelum komat tuh sadang sudah berdiri, nih penuhi dulu sop pertamanya. Kalau sudah penuh sop pertama, hanyar ke belakang yang kedua, karena kada kawal lagi sudah kada muat sop pertama, hanyar sop yang kedua, ketiganya kena sudah habis sop kedua, hanyar sop buntut, barangnya sop apa kau pulang lah. Penting sop pertama ini dulu nah. Ini kadang dicari sop buntut terus, mentang-mentang nyaman sop buntut lah. Di buntut maksudnya berdiri di belakang, tunggarannya di buntut. Ambil sop pertama, Pak, pahalanya luar biasa, Masya Allah. Berat kita menjelaskan tentang kelebihan orang yang berdiri di sop pertama, ya. Nah, jadi sekali lagi Imam Ghazali mengharapkan saudara-saudaranya yang muslim termasuk kita, jangan abaikan tentang ayat Allah yang mengatakan bahwasanya nanti anggota badan kita akan bersaksi di hadapan Allah untuk menceritakan tentang apa yang dilakukannya selama di dunia. Kemudian di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sering sekali kita baca. Apa maksudnya ayat ini? Allah berfirman, pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat selama di dunia dahulu. Kakinya akan berbicara kemana dulu dia melangkah selama di dunia. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tidak diungkap nanti di hadapan Allah, kecuali dia bertaubat dan taubatnya diterima Allah, dinyatakan dihapuskan oleh Allah dosanya, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak dihapuskan oleh Allah dosanya karena dia tidak pernah bertaubat, seluruh perbuatan yang pernah dilakukannya itu tidak ayal lagi, pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Saya pernah baca di dalam satu hadis bahwasanya pemeriksaan Allah terhadap hambanya satu orang itu mencapai 100 tahun, Pak. Satu orang lah ya. Satu orang pertanyaannya menghadapi pertanyaan dari Allah di yaumul hisab itu ada yang mencapai 100 tahun satu orang. Jadi kalau manusia di dunia ini berapa sejak Nabi Adam, berapa miliar manusia ya. Masya Allah, kali 10 tahun, kali setahun aja berapa miliar tahun. Bingung kita menghitung, Pak. Lah. Maksudnya apa? Seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi, apapun nama perbuatan itu, baik yang positif atau yang negatif, semua nanti akan dipertanyakan ya. Satu gambaran sederhana di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, orang mempertanggungjawabkan sebilah kapak itu 41 hari 40 malam, Pak. 41 hari 40 malam mempertanggungjawabkan sebilah kapak. Artinya dia punya sebilah kapak, dia gunakan untuk berusaha mencari kayu. Nah, lalu kayu ditebang menggunakan kapak, begitu sudah rebah dia potong kecil-kecil, dia jemur kering, dia jual. Nah, dari hasil penjualan kayu tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari, untuk makan dan sebagainya. Artinya kapaknya tersebut dipertanyakan Allah mencapai 41 hari 40 malam.
hanya sebilah kapak mun 3 bisi kapak nah babar lah kapak 3 bisi parang berapa bilah bisi ayo belum lagi kunci mengunci ya belum lagi itu nang ban 4 belum lagi nang ban 2 ada nang ban 6 ada nang ban 12 bisi kayak pakai mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sanggup kada amun sumbernya kada jelas dapatnya kada jelas Masya Allah keteter baiknya di hadapan Allah. Makanya disasadangi lah nang beisi nang banyak tuh sasadangi dibanyakin dititipakan di hadapan Allah. Tidak sanggup kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau ternyata ketika di dunia terlalu banyak yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Makanya makin sedikit yang kita punya sebenarnya makin sedikit Pak pertanggungjawabannya. Tapi anehnya seluruh manusia selalu menginginkan punya yang banyak ya. Padahal Nabi mengajarkan kalau minta itu minta yang sedikit aja sudah. Ya Allah masukkan aku golongan yang sedikit. Maksudnya sedikit apa ya? Sedikit nang perbuatan yang kada bagusnya. Biar sedikit besi harta tetapi halal, lalu pertanggungjawaban nyaman. Ulun beri contoh nah kayak baju nih nah, pala kayak baju nih nah. Lalu dipertanyakan Allah, Jainuddin di mana dapat baju bari urang? Kamana menggunakan ke pengajian, imbahnya tuntung bari akan pulang selesai. Selesai ya. Nyaman, makanya jar abah guru bilanya dibari orang bari akan pulang. Nah hibak di bawah tikar sidin di bawah sejadah sidin hibak pakai amplok. Nah bilanya malam tengah malam turun sidin ku bagi akan sidin habis sudah baik. Kada ada lagi di tangan sidin. Bukan rahasia umum. Beliau pernah membagikan harta uang ratusan ribu sebanyak berapa? 6 kardus supermi. Masya Allah semalaman habis baik. Ketika ditanya kenapa bah maka pian lakukan hal ini, Rasulullah tuh Jabal Uhud tuh nah dijadikan emas diserahkan lawan aku ya Rasulullah sehari habis ku bagikan kayak bagaimana Jabal Uhud. Ayo biar kita kadang bersedekah nang sedikit aja koler nih nah parak nah harinya nah parak sudah nah lah sebulan aja lagi berkurban. Ayo mampukah kita mengeluarkan sebagian harta sebagai kurban? Mampukah kita mengorbankan sebagian harta untuk kepentingan Allah? Berapa yang kita keluarkan hanya beberapa persen dari apa yang dititipkan oleh Allah. Begitu kita keluarkan sebagai kurban, Masya Allah, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berkahi hartanya. Allah akan tambah lagi kebaikannya. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Disebutkan di dalam satu hadis, pahala orang melaksanakan ibadah kurban sama seperti bulu yang ada di hewan yang dikurbankan tersebut. Kalau yang dikurbankan sapi, hitungnya seorang pian bulunya tahu lah berapa banyaknya pahalanya. Sebanyak bulu yang ada di hewan tersebut, segitulah pahalanya yang diberikan oleh Allah. Artinya kada kau hitung kita lah tugin koler jawab ya nah. Mana buktinya koler? Tahun kemarin alhamdulillah ada 3 yang berkorban di majelis kami lah. Nah tahun ini insya Allah 7 kalau mudah-mudahan. Artinya bertambah itu nalah. Ada di antara jamaah kita di Assalamnya ada beberapa orang. Nah mudah-mudahan di tahun ini ada pulang ya itu nah urun berharap. Ini kada promosi kada memadahkan bahwa kurban itu manfaatnya luar biasa. Wajib bagi orang yang memiliki harta cukup berkurban setiap tahun, setiap datangnya Idul Adha dan hari Tasrik. Harta bisi miliaran, masuk ada kawan nukar sapi sekong. Bekisah lawan orang tabungan berapa 4 miliar. Sekali berkurban nukar kambing, halu kambing kacang nggak pulang. Lah. Mana sudah kambing kacangnya jaka kacang Cina biar tegana ini kacang apa yuk kacang hijau mangdiolah bubur kacang tanah halus kambingnya ada berapa ikong mau makan habis lah. Harusnya orang yang punya harta miliaran hitung aja sudah 2% aja kalau bisa 2,5%. 2% dari 4 miliar berapa ayo masuk ada kawan nukar sapi nah harga 30 juta. Nah serahkan ke masjid kah kemana kah potong situ aduh saya minta ini kada tatakan lajar pahanya payak musim serangan hapus beliau.
Ya Allah. Ya, kalau sudah yang namanya dikorbankan, nggak usah minta. Ya, kalau bisa tuh nggak usah minta, diperserahkan, selesai sudah, jangan ingat lagi, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau kasih lebih ya Allah. Yakin 10 kali lipat minimal Allah kasih ganti, ya. Dan hartanya akan bertambah, hartanya berkah, hartanya jadi bersih tapi sesuai. Nukarnya sapi harga 40, harga 50 juta sesuai, kurangnya ganal juga, hartanya ganal juga. Jangan nukar sapi halus, Masya Allah ya. Jelaskah? Ini mudah-mudahan lewat rekaman banyak yang mendengar, mudah-mudahan. Artinya berniat berkurban, berniat mulai awal kayak itu, nah supaya harta tuh berkah juga kayak itu, nah lah. Sesuai kan berkurbannya itu, kalau sesuai hartanya banyak juga nah dikorbankan, artinya sesuai nukarnya. Kada kawan nukar seikong, nukar 2 ikong, kebanyakan. Kada kawan nukar 2 ikong, nukar seikong maksudnya gitu lah. Nah, jadi yang kita lakukan selama di dunia, apapun nama dan bentuk perbuatannya, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah akan nilai, Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir, nilai di hadapan manusia dengan di hadapan Allah jauh beda. Kalau di hadapan manusia gantiannya paling 1:1, kadangkala 1 kita berikan, dijulunginya berapa ya, separuhnya jadi berikannya. Coba kalau Allah kita julung 1, Allah berikan 10, minimal bisa sampai 70. Nah. Cuman karena hati tidak yakin, itu tadi hasilnya tidak ada. Apalagi kalau tujuannya semua untuk harta, Masya Allah. Sini banyak orang kecewa, Bapak Ibu ya. Banyak orang kecewa. Jadi sekali lagi, apapun yang kita titipkan di hadapan Allah, itu nanti akan kita dapatkan dan kita terima ketika berhadapan dengan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jagalah baik-baik seluruh anggota badan kita. Bagaimana cara menjaganya? Diperhatikan setiap kita kepingin melakukan perbuatan. Wabil khusus, kata Imam Ghazali, anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7 pula ya. Yang harus dijaga, yang paling penting kita perhatikan untuk menjaganya, jangan sampai melakukan perbuatan yang negatif, apalagi perbuatan yang maksiat, terutama anggota yang 7. Pertama, kata Imam Ghazali, yang harus dijaga itu adalah mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, dan yang terakhir ketujuh kaki. Kenapa kita harus menjaga anggota yang 7? Karena kata Imam Ghazali, neraka itu 7 dan akan masuk, telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kelompok manusia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badannya tersebut. Karena ada pintu neraka khusus bagi orang yang menggunakan anggota matanya untuk melakukan maksiat. Ya. Ada lagi nanti pintu neraka yang khusus bagi orang-orang yang maksiat menggunakan telinga. Ada lagi orang yang masuk neraka lewat pintu khusus kelompok manusia yang melakukan perbuatan maksiat melalui perutnya. Artinya di dalam perutnya itu hanya ada barang yang haram ya. Nah, kalau seandainya dia berbuat maksiat menggunakan anggota badan 2 atau 3 dari anggota badan yang disebutkan 7 ini, hati-hati itu pian, kadanya nang dipisah-pisah pengawaknya kada lah, berat bahayanya bisa 3 macam lebih berat dari yang melakukan perbuatan maksiat hanya dengan 1 anggota badan ya. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan maksiat menggunakan mata, maka dia masuk ke dalam neraka lewat pintu di mana kelompok orang yang maksiat lewat matanya. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan dengan 3 anggota badannya,
maka sanksinya nanti meskipun masuk di anggota yang mana, pintu neraka yang anggota mana, tapi azabnya 3 kali lipat. Tidak ada lagi ampun Pak, tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi kata maaf di hadapan Allah, kecuali azab saja yang dia terima berkepanjangan. Jadi kalau mau menyesal sekarang, jangan sampai terlambat, jangan tunggu nanti. Mohon maaf, kalau seandainya kita mau ibadah itu jangan tunggu nanti. Kalau mau ke pengajian jangan nanti terus, kena dulu, pas sudah stroke hanya ke pengajian. Giliran banyu mata kan apa bah jadi menangis, hendak benar kayak kuning ke pengajian, pret jangan anak. Ya Allah, bahari lagi sigar kan ada hendak ke pengajian, hujan nang anak bah pian hendak ulun antarna atau umpat kah? Ulun ke pengajian itu ada guru udin di situ, nah dua guru udin. Itu nah di Masjid As-Salam ada parak bandar lawan rumah. Mun pian kada kau berjalan kena ulun antar bahai. Itulah kaikam dulu anak lah. Kena abah kena mudah-mudahan minggu dudi kawan nah. Hadangi oleh anak minggu bulan sudah dihadangi kada datang-datang lagi nah kabar. Pebaya sudah stroke hanya bergiliran banyu mata hendak ke pengajian. Jangan sampai dianugerahkan Allah kepada kita, kita tidak salah gunakan. Ya. Dan yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang memang benar-benar diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita selalu mampu dan mau untuk berada di majelis seperti ini, dan mudah-mudahan dengan kita hadir ke majelis seperti ini, apa yang kita niatkan semua dikabulkan oleh Allah, dan apa yang kita hajatkan diperkenankan oleh Allah. Wabil khusus kesulitan yang kita hadapi saat ini semoga segera diselesaikan dan diangkat oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Satu penjelasan yang patut disampaikan supaya jangan penasaran. Kata Imam Ghazali di dalam kitab beliau ini Bidayatul Hidayah, cara menjaga mata, ya, anggota badan yang namanya mata ini sering berdosa, Pak. Ya. Sebenarnya mata itu diciptakan oleh Allah untuk anggota dapat melihat, untuk dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan Allah, baik langit ataupun bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pelajaran daripadanya. Maka peliharalah matamu itu sebaik-baiknya, ya. Nah, lalu melengkapi penjelasan tentang menggunakan mata, ternyata Allah pernah katakan di dalam Al-Quran, orang yang salah menggunakan mata ini dikatakan Allah sama seperti binatang, Pak. Masya Allah. Allah mengumpamakan manusia yang selalu menggunakan matanya untuk perbuatan maksiat, dia tidak gunakan matanya untuk berbuat yang baik, dia tidak pernah melihat ayat-ayat Allah, maka Allah katakan mereka itu kal an'am balhum adall, mereka itu sama seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar rugi, Pak. Ya. Rugi mereka, ya. Padahal kalau kita mau jujur, mohon maaf, kalau kita mau jujur, berapa waktu sudah disiapkan oleh Allah? Sebenarnya kita bisa, kita mampu, dan kita dapat mengarahkan, menggunakan mata penglihatan kita ini untuk melihat ayat-ayat Allah. Tuntung sembahyang, jakanya nih ambil Quran, jakanya nih lah. Dikirakan koler nih, kan ada habis-habisnya. Mbak koler malas pulang. Nah, ngantuk lah alasan, keuyuhan lah, pinggang lah sakit, mbak menggawin yang lain kadang mbak buka handphone tahan aja sejam, coba buka Quran 10 menit menguap sudah. Inilah Bapak Ibu, ya.
Kenapa? Iblisnya sangat aktif untuk mengganggu umat Nabi Muhammad. Jangan sampai dia buka Al-Quran, jangan sampai dia gunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Padahal dia sadar, kita semua tahu loh Bapak Ibu, melihat ayat Allah nih dosa di mata kita gugur, Pak. Makanya anjuran ujar Abah Guru bila baca Yasin, baca Quran meskipun hafal tetap juana lihati jersidin anunya ayatnya tuh, nah tulisannya tuh dilihati. Dengan melihat nih dosa di mata gugur. Amun hendak dosa di tangan gugur, banyak-banyak menjapai memegang nih, nah banyak-banyak memegang, membalik nah lawan tangan. Nah, tapi syaratnya harus wudhu. Haram kalau dia tidak berwudhu, dosa kalau dia tidak berwudhu ya. Jangan menyentuh Al-Quran. Jadi kalau mau gugur semuanya, mata, tangan, telinga, gugur dosa, begitu kita baca, dengarkan sampai telinga kita mendengar. Lisan kita mengucapkan, usahakan sesuai dengan aturan baca yang digariskan di dalam ilmu tajwid. Itu perhatikan ya. Jangan asal baca juga, jangan. Sebab apabila kita salah membaca, perhatikan perkataan Syekh Said bin Nabhan di dalam kitab Hidayatul Mustafid terjemahan Hidayatul Sibyan. Itu beliau katakan barang siapa baca Al-Quran tanpa tajwid, dosa hukumnya ya. Dosa Pak. Makanya wajib belajar tajwid itu. Jangan dirasakan kalau kita masih belum mampu baca dengan baik dan benar. Adalah usaha untuk belajar. Jangan merasa senang dulu deh ya, sampai kita benar-benar paham membaca Al-Quran sesuai tajwid Al-Quran. Apabila kita sebelum mampu membaca Al-Quran, sampai kapanpun masih dihitung dosa. Tanya dengan ustadz yang lain ya. Nah, habis waktunya ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sebagai penutup penyampaian singkat malam ini, sekali lagi kata beliau, kata Imam Ghazali, jaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, karena semua yang kita lakukan selama di dunia menggunakan anggota badan kita pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan anggota badan kita untuk kebaikan dan selalu melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan dengan semua itu kita selamat di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa anin Nabi wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun mohon ampun, mohon maaf. Teriring ucapan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.